insya Allah nanti lain hari akan disambung silaturahminya. Jadi biar ngandai nanti kalau sampungan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, amin, serta nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan nge-share keajaiban sholawat. Ya, namun sebelumnya yaitu kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semuanya, ya baik yang grup sholawat Jibril maupun yang tidak grup sholawat Jibril, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sehat walafiat, ya banyak rezekinya, panjang umurnya. Yang sakit mudah-mudahan Allah cabut penyakitnya. Yang punya amanah semoga Allah berikan rezeki yang banyak sehingga lunas semua tidak punya amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya lanjutkan ya bagi kawan-kawan yang baru jumpa channel ini, ya tolong di subscribe, ya, di like, di komen, dan di subscribe. Kemudian kepada kawan-kawan semuanya yang baik yang baru maupun yang lama, ya ayo kita berikan komen di bawah ini, yaitu dengan tujuan agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta doa restu, minta doa kepada kawan-kawan. Apa hajatnya, ya kalau perlu dikasih nama terus hajatnya apa. Umpama namanya itu Ali, ya Ali, terus minta doa semoga penyakitnya sembuh yang sakit, ya yang apa, pokoknya hajat apa saja. Karena dengan komen di bawah ini, minta doa di bawah ini, insya Allah nanti akan diaminkan oleh orang banyak. Ya sampai ribuan, ya sampai ratusan. Dan insya Allah saya sendiri tetap ikut mendoakan. Mudah-mudahan dengan doa orang banyak, ya, doa orang banyak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang 40 yang berdoa itu sama saja waliullah satu. Nah, jadi kesuksesan kita, doa kita dikabulkan Allah ini ya tidak tahu dari doa siapa saja. Maka itu ayo komen di bawah ini, minta doa restu kepada kawan-kawan kita semuanya. Kemudian yang belum masuk grup, ya ini kami persilahkan, ya kirimkan masuk grup. Alhamdulillah, insya Allah tidak pakai bayar, ya masuk grup sholawat Jibril nggak pakai bayar, hanya mengirimkan nama, alamat, dan foto profil, itu foto yang daftar. Hanya itu saja yang apa itu, nggak perlu bayar. Di situ akan mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Pertama itu silaturahmi, itu sudah jelas itu, dengan silaturahmi. Yang kedua adalah mengikuti jamaah Riyadhus Sholawat Jibril, mau siang maupun malam atau sepertiga malam, semuanya ada.
yang sudah dipimpin oleh para ustadz, para kiai ya. Jadi tidak saya saja yang memimpin, itu para kiai-kiai. Ada itu. Jadi itu untungnya mengikuti grup sholawat Jibril ini. Mudah-mudahan ya dengan grup sholawat Jibril ini ya kita saling sharing, saling membagi pengalaman, kemudian adalah saling doa mendoakan. Nah, itu untungnya ya, tambah kawan. Ya. Itu bagi maka yang mau masuk silahkan masuk ya. Mumpung HP-nya itu masih muat. Ya karena kurang lebih adalah 300 orang yang sudah terdaftar itu ya. Dan yang sudah daftar itu punya beban. Jangan hanya daftar saja. Terus sholawatnya itu ya jarang-jarang, jangan, punya beban mendawamkan sholawat Jibril. Betul-betul mengikuti. Ya tidak hanya minta doa saja. Nah, itu yang sudah jangan ya. Kemudian tiap sesudah asar itu memang ada aturannya, mengirimkan hasil sholawatnya sehari semalam itu berapa, dikirimkan di grup. Ya, dikirimkan di grup, insya Allah itu bermanfaat ya. Ya juga saya print, saya tengok tiap sore. Jadi tapi ya itu nomor 2 soal karena ditengok dan tidak, yang penting kita adalah lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah, itu yang mau masuk grup. Kemudian yang punya testimoni, punya pengalaman mengenai keajaiban sholawat atau berkah dari sholawat selama ini, ya tolong di-share, dikirimkan lewat kolom komentar di bawah ini atau lewat WA langsung 0812 7515 4442. Ya, insya Allah akan saya share ya untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita semuanya. Kemudian ini kita lanjutkan ya. Saya kemarin itu waktu menunggu anak saya di rumah sakit awal bros ya. Dia adalah sedang bersalin atau mau melahirkan ya, saya tunggu ya, namanya saya tunggu di masjid ya. Selesai sholat ya di masjid, bisa sholat duha, bisa sholat duhur. Nah, selesai sholat duha ini saya ketemu seseorang. Ini nanti akan saya tampilkan ya yang ketemu ini. Saya ketemu seseorang, orang itu ceritanya itu, kisahnya itu mengenai selawat-selawat. Terus saya foto dia sebentar gitu dengan saya. Dan saya tanya, loh Bapak kok ceritanya kok mengenai selawat ya? Jadi katanya, ya iyalah Pak, kita kan sama-sama orang selawat. Katanya dia tahu. Loh kok tahu kalau saya mendawamkan selawat? Ya tahu lah Pak, masa nggak tahu? Ya mungkin dia itu pernah nengok di YouTube. Ya, dan mungkin dia memang tahu ya. Katanya itu dia begini, kalau kita ini sama Pak, itu saling sinergi. Ya itu kayak magnet itu loh Pak. Nggak mungkin saya cerita selawat nanti sama orang yang tidak biasa selawat. Betul juga ya, katanya kayak magnet. Lah kok tahu itu, katanya menandai. Tapi ya itu soal dia menandai betul atau enggak itu ya, yang penting entah dia itu nengok YouTube ya nggak tahu. Yang penting dia cerita mengenai selawat. Waktu saya foto, saya bilang begini, nanti saya buat testimoni ya, atau kita buat YouTube. Oh iya nggak apa-apa Pak, saya dulu ya main YouTube kok. Nah, terus betul dia, nampaknya itu nggak pemain, ternyata dia ini adalah pemain atau bintangnya
film apa itu loh, yang YouTube-nya itu adalah Kampar Studio. Kampar Studio. Setelah saya buka ternyata, padahal saya nggak nyangka kalau dia itu pemainnya. Saya buka ternyata itu film yang ocu yang banyak ya. Bahasa Kampar itu ocu. Itu dia ada bintangnya dia, termasuk bintangnya. Alhamdulillah. Memang betul ya, yang apa kita ini kayak magnet saling tarik menarik. Nah, maka kadang orang baru diceritakan cerita seseorang, tahunya itu nggak lama lewat. Nah, kalau zaman dulu itu katanya itu kebetulan dia lewat. Padahal itu enggak, memang saling tarik menarik. Ya. Lah saya kok bisa ketemu orang, ya saya membuat YouTube kok ketemu orang yang pemain di YouTube film. Ya Kampar Studio ini Muklis namanya. Nanti akan saya tayangkan sedikit itu ya. Entah di pembukaan, entah di tengah, entah di belakang, entah di sampulnya. Karena saya bepergian nggak mungkin kemarin bawa HP ini saja, kadang saya bawa, kadang enggak bawa tiangnya yang jelas. Jadi kemarin hanya saya foto sedikit gitu saja, saya gambar sebentar. Jadi kita itu saling kait-mengkait, kayak magnet gitu loh ya. Kayak magnet. Kalau orang yang ahli jamaah, ahli sholat, ya untungnya ketemu ahli sholat. Kalau kita yang hobinya itu umpama ya nyanyi, nanti ya ketemunya orang-orang nyanyi. Itu baru ya di dunia. Apalagi besok di akhirat sana. Kata ulama, kata kiai itu kan memang di kelompok-kelompok. Ya, jadi saya ingat itu begini. Orang yang ahli jamaah, orang yang telah meremehkan jamaah sholat, menganggap ringan atau tidak pernah jamaah, itu cahayanya dicabut oleh Allah. Artinya seperti ini, cahaya itu ya, orang yang ahli jamaah itu tahunya ya tamu-tamunya, kawan-kawannya ya orang ahli jamaah. Itu artinya cahayanya. Yang dicabut Allah kalau orang yang mengabaikan jamaah itu, tahunya tamunya itu yang membuat rugi. Oh, tahunya orang pinjam duit tidak dikembalikan. Oh, ada tamu lagi ngajak bisnis, tahunya ya bisnisnya itu tidak betul. Malah kita disuruh memberikan uang sekian, akhirnya hilang. Ya, itu investasi bodol kayak itu. Begitu juga ada kawannya datang, tahunya malah dia goda istrinya. Itu namanya cahayanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk menghambat masuknya rezeki. Maka pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan yang nelpon ya. Yang nelpon, karena yang nelpon lewat WA ini kurang lebih itu seharinya itu 100 yang nelpon, yang SMS lewat WA, belum yang lewat grup. Maka ya yang di grup ini kadang saya nggak begitu nanggapi, tapi jarang-jarang sempat. Itu yang ke WA langsung itu seharinya kurang lebih 100. Nah, maka yang ada yang belum saya jawab itu, yang mohon maaf, saya jawab mungkin ada yang begini tuh. Saya itu bilang ya, sholawat Jibril ia tetap didawamkan minimal 1000. Kemudian tambahlah dengan sholat, perbaikilah sholatnya. Saya bilang begitu. Terus juga sholat tobat, baca Al-Quran, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Lah kemarin ada kawan itu nelpon sama saya ya, ini belum yang Muklis tadi ya, nelpon bahwa atas saya sampaikan itu dia mendapat keajaiban yang banyak sekali.
Keajaibannya yang banyak sekali. Ini yang dari Muklis saja dulu, yang dari bintang apa tadi, Kampar Studio tadi. Muklis ini dia lama di Jawa. Saya buat singkat saja ini. Dia kurang lebih di Jawa ini 15 tahun. Dia jualan bakso dan dia sampai punya anak, dan dia punya istrinya itu orang Jawa. Dia sakit waktu itu kurang lebih 2 tahun ceritanya. Setelah dia berobat kemana-mana nggak sembuh, dia datanglah ke rumah Kiai. Kiai itu katanya di Jawa, Kiai yang ada di Jawa, lupa saya namanya, itu enggak saya tulis kemarin. Nah, setelah berobat ke Kiai dibilangi, Kles, kamu baca selawat minimal 1000 tiap hari. Selawat apa itu Kiai? Selawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan dengan istighfar. Nah, itu kemudian alhamdulillah katanya mulai ringan, dan akhirnya dia pindah lagi ke ke Rio ini, karena dia itu asli orang Rio, yang tepatnya adalah orang Kampar, orang Oju, orang air tiris. Nah, sampai di kampung itu katanya ya, dia kan karena merantaunya yang lama di Jawa, itu katanya dia selama mendawamkan sholawat ini, ya walaupun dia nggak kaya katanya, tetapi soal kerjaan dia nggak pernah namanya mencari kerja. Itu hikmah dari sholawat itu. Nggak pernah dia itu mencari kerja, artinya dia kan orang biasa. Ya kerjanya sekarang adalah motong karet deres itu loh. Katanya selama dia di air tiris ini nggak pernah dia mencari deres karet siapa yang mau dideres, tetapi orang yang mencari. Nah, orang-orang yang mencari deres, dia suruh deres dia itu. Jadi pekerjaan semuanya itu tidak ada yang mencari. Bahkan pernah dia katanya yang diajak kelompok ya. Kelompok dia pun nggak tahu dia diajak kelompok melihara kambing. Nah, melihara kambing melihara kambing itu loh sama-sama, dibuatkan kandang sama-sama, ngarit sama-sama, tapi karena banyak yang nggak sempat, kadang akhirnya singkat ceritanya kelompoknya itu dibagi kambing. Nah, setelah dibagi, akhirnya itu alhamdulillah katanya yang jadi termasuk punya dia. Jadi kambingnya itu banyak. Itu alhamdulillah berkah membaca sholawat. Nah, kemudian apa yang lebih ada keajaiban dia baca sholawat. Dia itu bukan membeli begitu. Dia itu ditawari orang, ya kawan di masjid itu katanya, kawan jamaah, Kles, kamu kan belum punya tapak rumah. Itu tempat saya kamu beli. Belinya nggak usah mahal, 3 juta saja. Padahal pasarannya itu yang satu tapak itu adalah katanya 15 sampai 20 juta. Tapi karena dia tidak punya duit, yang 3 juta tadi, walaupun dia sanggup, akhirnya tidak terbayar. Belum jadi dibeli. Terus mau dibeli kawan Muklis ini, tetangga gitulah kawannya. Dia bilang sama yang punya tanah ini, Muklis nggak jadi, Muklis uangnya nggak cukup, begitulah dibilangi lah yang punya tanah itu. Yang punya tanah jawabnya, enggak, ini saya jual sama Muklis, bukan sama saya jual sama abang, enggak. Nah, kemudian lain tahun pun tetap disuruh beli lagi. Udahlah Kles, beli saja itu. Sudah saya tanami sawit malah beberapa pokok itu. Akhirnya alhamdulillah dibeli seharga 5 juta. Pasaran sekarang adalah 25 juta per tapak itu. Ya itulah keberkahan dari baca sholawat. Dia pun nggak ingin beli tanah, karena dia katanya ya, selama dia mendawamkan sholawat ini,
Ya, sholawat ini walaupun dia itu tidak punya harta banyak, tapi hatinya itu tidak terlalu, oh saya harus punya ini, saya punya ini. Tenang gitu artinya itu. Kalau bahasa Jawanya itu ayem. Ya, walaupun dia tidak punya. Ya, walaupun dia tidak punya tapi sudah tenang, ya senang, ayem hatinya. Itulah keajaibannya. Lah dari mana uang yang 5 juta itu? Itulah yang uang kambing tadi. Nah, yang dia melihara kambing tadi dijual sebagian untuk membayar tapak tanah tadi. Itulah keajaiban sholawat tadi. Memang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan di hadis yang disampaikan Rasulullah. Apapun masalahnya, apa kesulitannya, bacalah selawat yang banyak-banyak. Ini saya pas di rumah ini sama cucu ya. Ini agak terganggu sedikit ya. Ini cucunya ini main. Ya, itulah apa yang saya sampaikan, dan kepada saudara Muklis ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah membagikan pengalaman-pengalaman, bisa dikatakan keajaiban berkah ya. Berkah baca sholawat rezeki, dan dia alhamdulillah sampai sekarang soal hutang itu memang nggak ada. Bisa dikatakan nggak ada hutang dia ya, walaupun dia tidak orang kaya. Maka kepada kawan-kawan, percayalah ya, percaya kalau kita mendawamkan sholawat dan itu ya, dan kewajiban kita ini kita laksanakan, berubah, insya Allah semuanya akan selesai, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tanggungan maupun apa saja selesai, hutang piutang dan lain sebagainya. Itu keajaiban yang diberikan oleh kawan kita Muklis ya. Memang banyak ya, ini ada yang kawan-kawan yang dia curhat atau testimoni di WA ini banyak juga ya. Ini insya Allah besok akan saya bacakan untuk selanjutnya. Masih banyak ya kawan-kawan yang dapat berkah, yang dapat keajaiban dari mendawamkan membaca sholawat ini. Ya, maka bagi kawan-kawan, mudah-mudahan yang belum ya mendapat berkah atau yang hajatnya yang paling pokok belum, mudah-mudahan dengan mendengarkan ini akan pindah ya, keajaiban ini pindah kepada kita semuanya yang mendengarkan. Demikian kritik dan saran saya tunggu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi. Thank you very much. See you next time. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.